Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Muharni, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Berikut ini adalah video PPL2 saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, terima kasih. Hari ini ya kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan satu kemarin dah ya. Sekarang kita pertemuan kedua. Bagaimana kalian hari ini sehat? Alhamdulillah. Ya. Untuk pertama-tama kita berdoa bersama dulu ya. Silahkan bisa dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Attention please. Let's pray together. Finish, stand up please. Let's greeting to our teacher. Good morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Ya, saya akan mengecek absensi dulu ya. Yang nggak masuk hari ini siapa? Rizka, Neril. Oh, Rizka, Neril. Oh, ada lagi? Devan. Ya, Devan kemana? Sakit? Izin. Oh, izin. Rizka? Izin juga. Neril? Izin. Oh, izin. Ketiga-tiganya izin ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu sampah-sampah di bawahnya supaya kalian nyaman. Lingkungan yang bersih akan membuat kenyamanan bagi kita untuk belajar ya. Coba lihat ada nggak? Tidak. Ada sampahnya aman? Aman ya. Nah, untuk hari ini kan kita akan belajar melanjutkan kembali proyek kita. Untuk komputernya sudah ready ya? Ya. Baik. Berikutnya kalau sudah semuanya siap, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. ya. Baik, terima kasih Devi. Tepuk tangan untuk semua. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajaran. Sebentar, Ibu akan ngambil materi dulu. Kalian membuat proyek poster atau komik yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana caranya agar membangun harmonisasi di dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita akan flashback kembali untuk materi sebelumnya. Di pertemuan kemarin kan kalian sudah membahas mengenai asal-usul Bhinneka Tunggal Ika, maknanya, semboyannya. Masih ingat kan? Dan minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, itu kita bahas juga mengenai ide rancangan proyek apa. Ingat kan kalian masih presentasi waktu itu satu-satu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kita akan eksekusi pelaksanaannya, pembuatannya hari ini dengan menggunakan aplikasi Canva pada komputer ya, gitu. Nah, berikutnya sebelum mulai supaya ada penyemangat, kita akan main games dulu ya. Oke, silakan 5 orang kita akan main games. Oh boleh, silakan di sini.
Ya, silakan sini. Kita main game dulu. Kita akan main game zigzag. Ya, gini ya. Kelompok misalnya yang berbeda-beda nilainya. Oke, kita mulai ya untuk mengetes kekompakan kelompok. Oke, kita mulai. Zak. Fokus dulu. Kita mulai ya. Zak. Zak. Sudah ada yang Zik. Ayo, ada bagus seragam. Baik, silakan kembali dulu ke Tepuk tangan dulu dong. Nah, begitu. Nah, itu kan berarti keberagaman di dalam satu kelompok. Nah, mungkin kalian beda-beda suku juga ya. Nah, tadi saya kasih komando perintah kalau zik ke depan, zak ke belakang, lalu zik, zak. Nah, itu menandakan bahwa meskipun kalian satu kelompok yang berbeda-beda, tetapi tetap aja ada istilahnya satu apa ya istilahnya bukan bersamaan lagi, tapi ada mungkin satu orang atau dua orang yang tidak sejalan dengan kita. Nah, intinya seperti itu ya di dalam Bhinneka Tunggal Ika dan juga pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, sebelum memulai Ibu akan menayangkan satu video, dan sebelumnya Ibu akan membagikan aktivitas terlebih dahulu. Oh iya, ini aktivitasnya. Nah, sambil melihat tayangan video, kalian sudah silakan duduk dengan kelompok masing-masing saling meriuh. Ya, berkumpul. Nah, kita kan satu kelompok ya, satu bangsa. Ayo silakan saling meriuh. Ada kesinian mungkin. Ini buat kelompok dua. Oke. Kelompok satunya saling meriuh ya. Sini. Oh ya, itu sudah kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ibu akan menayangkan satu video, bisa dilihat di layar. Ketik, Cok. PKB kecil-kecil. Iya, depannya kecil. Ini kecilan, jadi emang udah kecil. Kecil. Rasis. Kita ulang dulu ya. Rasis. Videonya Sus, apa sih? Sus aja. Ses. Ada S lagi. Nah, aja bilang satu doang. Terus silakan.
dalam penampilan situasi, sejarah, tingkah laku, dan nilai memiliki hak damai dan nyaman dengan tidak saling memaksakan pandangan. Itu udah bukan komentar tayangan video ya. Dari tayangan video mengelola keberagaman itu adalah dengan cara toleransi. Toleransi itu menerima perbedaan yang ada. Oh ya, berarti di sini kan mengenai mengelola keberagaman yang ada di Indonesia dengan cara bertoleransi. Dan juga tadi tayangan video dijelaskan juga mengenai adanya intoleransi. Apa sih intoleransi itu? Ada hinaan, Oh, ada ucapan hinaan, mungkin sikap-sikap yang tercela gitu. sikap-sikap yang Tercela. tercela, Yang mendiskriminasi. diskriminasi, Lawan dari toleransi. lawan dari toleransi. Ya baik, terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan mengenai makna dari tayangan video ya. Dan juga tadi kita udah ngasih artikel ya. Nah, artikel di situ mengenai itu dibaca tadi sambil kalian tayangan video. Ya, silakan. Isi dari artikel tadi itu tentang keberagaman dalam perbedaan dapat dilihat dari bahasa, suku, agama, adat istiadat. Dampak negatif dari keberagaman yaitu terjadinya konflik di masyarakat. Contohnya konflik antar suku, konflik agama, masyarakat, Islam dan Kristen, konflik etnis Tionghoa dan Jawa tahun 1998. Terus penyebab dari konflik dalam masyarakat, yang pertama ada perbedaan. Pada saat itu di tahun 1998 adanya namanya reformasi ya. Reformasi di sini banyak sekali etnis Tionghoa yang terjadinya konflik ya. Jadi
tokonya dijarah, mereka apa istilahnya ada yang mohon maaf dilecehkan dari suku Jawa dengan Tionghoa pada saat itu. Nah di sini kan memang tugas kalian adalah bagaimana cara membangun harmonisasi dalam keberagaman berdasarkan COVID tadi. Tapi di sini Ibu batasi permasalahannya intoleransi yang ada di sekitar kita. Jadi dengan adanya intoleransi yang ada di sekitar kita, mungkin secara kita tidak sadar pernah melakukan itu. Nah, bagaimana cara kalian supaya membangun harmonisasi dari adanya intoleransi yang ada di sekitar kita melalui pembuatan poster atau komik seperti itu ya. Nah, ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk ke pembuatan poster atau komik? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada ya. Nah, sebelum kalian buat komik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kriteria penilaian dalam tugas proyek ya. Di sini kalian akan dinilai dua, yaitu penilaian kelompok dan penilaian individu. Dan untuk penilaian kelompok, di sini ada penilaian poster atau komik. Aspek yang dinilai adalah desain gambar, materi, pesan yang ada dalam poster atau komik yang sudah jadi. Nah, kemudian penilaian kelompok di sini penilaian proses dalam membuat poster komiknya, mulai dari persiapan, mengumpulkan data, menganalisis, mengolah informasi, lalu keaktifan kelompok saat ada kelompok lain yang sedang presentasi. Nah, nanti pada saat menit presentasi jangan lupa itu ada nilainya juga, gitu ya. Dan juga ada penilaian individu. Di sini ada penilaian keterampilan dan sikap. Jadi masing-masing kalian akan Ibu nilai mengenai keaktifan dalam bekerja sama dengan anggota kelompoknya di dalam satu kelompok ya, seperti itu. Terus kemudian keterampilan berpendapat dan bertanya pada saat kelompok lain sedang presentasi, nanti juga akan Ibu beri poin penilaian. Nah, untuk tugas proyek ini sebenarnya kan sudah kita mulai ya dari pertemuan pertama kemarin. Kalian adalah merancang ide, itu pertemuan pertama. Setiap kelompok saling memberi saran, masukan untuk eksekusinya untuk hari ini. Nah, hari ini kalian akan membuat proyek melalui aplikasi Canva. Nanti kalian akan langsung membuat desain seperti itu. Mungkin sudah dibuat mungkin di rumah ya, sudah dicicil mungkin sedikit demi sedikit. Nah, kita akan membuatnya hari ini di pertemuan kedua, dan nanti di pertemuan ketiga itu ada yang namanya uji kelayakan. Nah, dari awal kan Ibu sudah bilang ya, untuk tugas proyek ini nanti akan kalian tampilkan di sosial media masing-masing. Dan jangan lupa tag ke akun Ibu juga ya. Jadi hari ini kalian akan membuat proyeknya langsung seperti itu. Dan sebelum memulai, Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD. LKPD-nya kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Bagikan dulu ya LKPD-nya. Udah belum? Udah. Udah semua? Udah ya? Nah, sebelum kalian mulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di sini mengenai lembar kerja peserta didik. Kalau yang hari ini kalian akan mengisi yang per kelompok. Jadi pada saat teman kalian presentasi, kalian bisa lihat di sini, berilah tanda checklist jika kelompok yang lain sudah ada desain gambarnya, sudah ada materinya, sudah jelas, pesannya sudah bisa kalian tangkap. Terus kalau misalkan belum ada, bisa diberikan catatan. Jadi aktivitas pembelajaran 2. Oke, sudah lihat aktivitas pembelajaran 2-nya sudah ada ya. Jadi pada saat teman kalian presentasi, diisi, diamati temennya, sambil kalian nanti memberikan saran atau masukan lagi untuk menyempurnakan hasil karya mereka. Seperti itu, silakan sekarang bisa buka Canva-nya.
bisa login kan, Pak? Sudah. Coba lihat. Belum, buka coba Canva-nya, di login dulu. Bisa. Bisa terkoneksi internet kan? Bisa ya. Bisa di sini? Bisa, Bu. Canva-nya, oke. Oke, sebelah sini bisa? Saya bisa, Bu. Kita udah bikin Saya. Nah, berdasarkan kelompok yang lalu ya, kita sudah masuk ke kelompok yang masing-masing ya, yang minggu lalu ya. Ya, berarti kelompok 1 itu akan membuat komik strip mengenai cyberbullying. Mencantumkan data-data nih. Coba dicek terlebih dahulu, benar nggak datanya? ya benar ya. Dicek dulu, dicek dulu. Emang dari situ dia. Kalian cek lagi datanya. Karena kan kalian kalian tampilkan data terkini, jangan data tahun 2022 kalian masukin ya, karena kan memang setiap harinya selalu ada perubahan di komposisi penduduk Indonesia ya. Oke, silakan bisa dicek lagi. Siapa? Sebelumnya nggak termasuk ya, jangan gambar kuda jangan dimasukin. Enggak, Bu, enggak. Iya. Salah teknis dulu tadi. Oh, itu tuh masih itu free. Free, jadi kalian bisa sepuasnya bisa ngambil Yang pro jadi itu saya bilang. iya, yang tadinya kalian pakai akun biasa itu terbatas karena premium. Jadi kalau pakai akun belajar ID itu sudah menjadi akun premium karena memang sudah terintegrasi dengan Kemendikbud. Oke, kreasi kelompok ya. Jangan lupa karena ini ya tugas kelompok, jadi harus satu suara. Oke. Siap. Silakan. Petanya itu di belakang. Peta Indonesia. Kota Indonesia. Bendera Indonesia, Cak. Bendera Indonesia. Merah putih banget. Merah putih. Tapi bagus tuh. Ini ganti nggak warnanya? Ganti warna pinknya. Iya. Kita pakai logo Bhinneka Tunggal Ika. Stiker-stiker. Stiker-stikernya lucu. No cyberbullying. Ini menarik guys. Iya. Tapi kurang Tekstur. Iya, jangan deh.
Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Marga dulu, Mar. Dibilangnya marga dulu, Mar. Tadi belum yang lain aja suka bisa gitu. Dari Padang, Jawa. Kita meneruskan suku itu yang Oli pakai C apa apa? Oh iya, Sebenarnya siapa? Siapa Katolik atau Katolik yang benar KBBI. Oh iya penulisan yang benar. Iya, KBBI yang benar. Biar kata kita benar. Coba kita kasih lagi nggak pakai H coy. Pakai Oli ya. Di sini. Oh. Betul. Nah ini nanti kamu bisa tanya ke pronunciation nih cara penulisannya gimana? Oh iya benar kok. Cara penulisan bahasa Indonesia. Sayangnya jatuh. Coba ganti. Ganti negaranya ya, ganti lagi guru. Dari Lembang. Itu ada tuh tadi. Nah itu tinggal ketik aja di pencari tinggal diketik. Gambar. Kayaknya bisa diaku. Iya benar ada. Dikecilin, dipasin. Kalian kan kalau milih gebetan yang ngepas ya. Gambarnya nggak pas. Oh, miring. Itu tuh. Ya aku saja. Kebanyakan begini. Kebanyakan minum salah di salah satu. Bisa. Coba kita lagi meja Pak. Coba bisa ke bawah Isa. Orang gue yang gini nih. Gue yang gini. Nah yang bawah itu tahu itu udah benar. Coba yang bawah yang data. Ini juga Oke, 5 menit lagi ya. Kalian presentasi ya. Taruh di flash disk ya. Sudah siap kelompok 1 presentasi? Siap. Silakan kesini semua, kesini semua. Cuma 3 orang aja, tapi kelompok lain teralihkan pandangannya ke sini ke depan. Gimana ya? Kita tampilkan dulu di layar. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin memperlihatkan poster kami yang bertemakan komik kami maksud saya yang bertemakan cyberbullying. Ini jadi judulnya adalah Stop Cyberbullying Campaign. Komik kami ini berisi ajakan, himbauan atau mengingatkan kita semua akan kebiasaan yang tanpa kita sadari. Biasanya kan kita suka komen-komen di sosial media yang sering kita lakukan, tanpa sadar kita tuh menyakiti hati orang lain. Betul. Seperti yang ada di Kami kita bacain ya. ini bacain. Ada hal yang tanpa sadari, yang tanpa
Coba lihat nih, lucu deh foto si Nanda orang Papua itu pakai bajunya gak matching gitu, norak. Iya bener loh, warnanya gak banget deh sama warna kulitnya. Tanpa kita sadari, kita sering berucap seperti itu. Iya nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kenapa nggak begitu? Sering ya kalian ya di sosial media begitu adik. Aku. Saya komenin Gina doang sih. Waduh, itu namanya? Itu namanya teman sharing. Iya, itu namanya cyberbullying. Bullying di medsos, di media sosial dunia maya. Jangan dibiasain teman. Iya. Astagfirullah. Dan Sebenarnya itu perbedaan itu nyata, jadi sebenarnya kita ngobrolin perbedaan. iya. No cyberbullying. Kan cyberbullying. Kan kita bineka tunggal ika, yaitu Berbeda-beda tapi tetap satu. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat saya. Aku dari kelompok 3 pengen kasih saran untuk desainnya udah oke, udah bagus. Tapi pemilihan warnanya, backgroundnya masih kurang. Oh iya ya. kurang Kayak polos banget ya. ya, polos banget kan ya. Terus juga terang-terangnya. kurang menarik kan Iya, ya? iya. Tapi udah bagus. Tapi udah bagus kok. Oke, makasih banyak. Ya, Beri tepuk tangan lagi. boleh. Warna merah. Kalau kayak diputer ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi Nggak ya? ada. Kalau nggak ada, silakan kembali ke tempat-tempatnya. Terima kasih untuk Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih atas sarannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster yang udah kami buat. Ini tentang apa? Bineka Tunggal Ika bersama keharmonisan budaya. Keharmonisan budaya. Jadi kamu dulu. Jadi poster ini menampilkan sosok Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia. Atas jasa beliaulah sang proklamator bangsa Indonesia ini bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di bawahnya ini ada keberagaman dari berbagai daerah yang menandakan keberagaman yang ada di Indonesia yang bergandengan Nanti saya kirim ke ada Bisa. apa aja nih? Suku Papua, suku Padang, suku apa lagi nih? Di Bali. Oh iya, di Bali. Sama Jawa itu. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang mau ngasih saran gitu dari poster kita yang lama? Kan kita punya ada Aku dua. bentar kak, ini ada yang mau nanya nih. Kira-kira bagusan yang mana? Bagusan yang dipegang Andini. Soalnya yang dipegang Nabila itu desainnya masih terlalu polos. Iya, karena ini masih desain awal guys. Oh gitu. Iya. Yang punya Nabila bagus, tapi kalau ditambahin puisi gitu lebih oke pasti. Oh di backgroundnya. Ada quote-quote-nya gitu loh, Bil. Quotes. Kayak teks proklamasinya. Iya, iya. gitu. Bisa-bisa. Makasih guys. Iya. Luar biasa. lagi yang mau saran kasih tambahan pendapat untuk perbaikan ya. Saya semuanya. Sekian dari kaum kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil poster bikinan kami yang berjudul Serba-serbi Keberagaman di Indonesia, Harmonisasi dalam Keberagaman. Sebelum itu aku membaca isi dari poster yang udah kami buat. Data ke-1 menurut data Badan Pusat Statistik BPS terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278 juta ya jiwa pada pertengahan 2019.
2023. Data kedua, berdasarkan semua BPS tahun 2010, jumlah suku di Indonesia mencapai 300 kelompok etnik, adapun tepatnya ada 1.340 suku bangsa. Data ketiga, terdapat 6 agama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Data keempat, terdapat 720 bahasa yang digunakan di Indonesia. Dan terakhir, simbol keberagaman meskipun berbeda namun tetap satu. Teman-teman, sebelumnya ada yang mau kasih saran untuk menyempurnakan karya kami? Gambar dalam infografis tuh kayak kurang lima gitu. Oh, ini. Ininya. Oh, Ya, iya. itu nggak bisa dilebarin gitu. Digedein. Iya, juga Kak. Potong. Ya, salah dipotong. Jadinya kertasnya. Terus bacanya. Digedein lagi. Dihitungin aja. Tapi desainnya juga udah bagus banget. Makasih ya sarannya. Infografis ini kami buat agar kita dapat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Banyak bahasa, budaya, namun tetap kita menjadi satu. Bineka Tunggal Ika, untuk itulah kita harus tetap menjaga keharmonisan yang sudah tercipta di Indonesia. Ada lagi mau saran? Belum ditutup, ada lagi kah? Ada yang nggak ada ya? Silakan tutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Itu tadi kalian baru setengah jadi ya? Ya. Ya, boleh Ibu minta itunya? Ini dua-duanya Boleh, apa? Ini kan apa ini? evaluasi, mau evaluasi. Ya tadi sambil diisi LKPD-nya untuk kelompok. Oke, jangan lupa LKPD-nya diisi. Tadi kalian sudah melihat teman kalian presentasi ya. Kedua, ini gimana bisa gambarnya sudah oke belum? Materinya, pesannya di dalam profil. Iya, kalau misalkan belum bisa kalian kasih catatan. Gitu, misalkan masih kurang ataupun yang lain. Oke, baik, sudah ya, ini sudah nama kelompok. Coba kita review lagi. Saya Nah, kelompok 1 mengenai cyberbullying campaign. Oke, memang untuk dari tulisannya, alurnya sudah oke. Kita untuk tidak melakukan cyberbullying di sosial media, gitu. Tapi memang untuk backgroundnya masih agak kurang ya, masih polos. Nggak apa-apa, namanya juga baru setengah jadi. Kita perbaikan di pertemuan ini. Nah, ternyata kita dikasih surprise nih sama kelompok 2. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2, bikin 2 loh. Ya. Kalau yang pertama ini memang pada saat kemarin ya ada pesanan ya? Iya, ada pesanan. Iya, tampilkan gambar Soekarno, karena Soekarno itu memang pelopor dari Indonesia Merdeka. Ya. Mengingat jasa-jasa beliau lah gitu. Seperti itu. Jangan lupa ditampilkan. Oke, ini masih terlalu polos, masih belum ada arti yang bermakna di dalam poster ini. Tapi ternyata surprise, keharmonisan budaya. Gitu. Nah, ini bisa ditampilin lagi untuk desainnya, tambahin lagi. Sudah ada background rumah adatnya, kayaknya. Kalau pakai tarian atau mau diganti apa sih ciri khasnya itu bisa diganti antara pakaian atau tarian? Makanan bisa gitu. Nah, berarti walaupun dari Sabang sampai Merauke, dari di sini diwakili oleh Padang, lalu ke Jawa dan terakhir di Papua, bahwa kita semua satu Indonesia.
kalian untuk mengingatkan bahwa Indonesia harus menjaga keharmonisan budaya, harus bisa bertoleransi, seperti itu. Harus ditampilkan kalimat kita harus bisa bertoleransi. Nah, lanjut lagi di kelompok 3 mengenai serba-serbi keberagaman Indonesia. Kalian di kelompok 3 menampilkan data terkini ya mengenai jumlah penduduk Indonesia, terus jumlah suku etnik Indonesia, terus agama yang ada di Indonesia, terus bahasa yang Indonesia, dan terakhir di bawahnya ada simbol keberagaman yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kan kalian masing-masing sudah mendapatkan saran ya dari tiap-tiap kelompok, bisa kalian perbaiki sekarang di Canva. Seperti itu, nanti invitasi dikirimkan aja via email, nggak masalah. Oke, kita berikutnya main quiz ya. Nah, kodenya 351717. Sudah bisa di handphone, bisa di komputer, bisa ya? Oh, bisa. Oke, sip. Kodenya 351717. Oke, bisa di komputer, bisa di handphone, silakan. Kodenya berapa tadi? 351717 1717 Ih, Cibi baru kocok. Ini ya? Tiga lima satu tujuh Kelompok satu 1 sih. Ya udah. 3 5 1 ini kelompok 2 ada. Oh ya udah garing. Kelompok kesulitan. Tapi semuanya pengen ikut juga. Oh, semuanya pengen. Iya, jadi Ya, satu kelompok satu. Tapi kalau misalnya pengen main sendiri nggak masalah. dah. Di Filipiniki. Oh ya. Kita mulai ya. Iya, lucu amat. Kita mulai ya. Iya. Happy birthday.
Nomor satu ya, pemenang ya? Iya. Oke, pemenang dulu kita kasih hadiah. Yang juara dua siapa? Oke. Yang ini soal uraian selesai. Nah, soal proses ini kalian isi masing-masing punya satu ya KPD-nya ya. Jadi sejauh mana kalian bisa mendapatkan ilmu hari ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Coba ya. Ini diisi ya. Coba ya diisi. Ya. Isi jangan lupa. Coba KPD-nya mana diisi? Ini masuk kosong. Nah, diisi, boleh diisi. Silakan isi. Iya. 5 menit cukup ya, isinya ya, untuk prosesnya ya. Silakan. Setelah itu nanti bisa dipertemukan. Kehidupan di sekolah dan masyarakat. Lalu bagaimana kesesuaian Bhinneka Tunggal Ika dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian bagaimana siswa dan Bhinneka Tunggal Ika mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sama aja bu, ngatunya main nasi. Enggak bu, 16 tapi pintunya nggak ditunjukin tutup mungkin karena banyak orang. Pintunya juga dibuka sih. Oh iya, KPD penilaian kontak kan ada ya? Oke, sudah semua ya KPD-nya ya. Jangan makan. Oke, silakan makna inti dari pembelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini. Ya, silakan Yasmin. Oke boleh. Kita tuh jadi bisa pakai Canva yang benar gitu, pengalaman, mendapat pengalaman pakai Canva, Belajar editing. Ya, belajar editing. Iya. Gitu. Ya, bikin poster, bikin komik juga ya.
Itu nasi semuanya didengar. kurang lebih segala macam Oh iya. kita nggak boleh membedakan sikap terhadap orang lain hanya karena ras, suku, agama, adat, kondisi fisik, latar belakang ekonomi. Untuk itulah kita membuat poster berisi himbauan atau mengingat betapa beragamnya kebudayaan di Indonesia. Ternyata tuh di Indonesia banyak banget beragam budayanya. Ya, Indonesia kaya akan budaya, juga kaya akan konflik sebenarnya. Ya, masalah-masalah. Nah, konflik yang paling nyata itu memang pada saat era reformasi. Ya, jadi kalian belum lahir ya? Belum. Saya juga pada saat itu saya masih SMP sih sudah merasakan bagaimana konflik kerusuhan itu terjadi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kan konfliknya meluas, tapi saya batasi jadi hanya di bagian intoleransi saja yang kira-kira akrab dengan lingkungan sekitar kita. Makanya kalau misalkan teman kalian ada yang menyendiri aja di sudut belakang, coba tolong dirangkul ya, tolong dirangkul, tolong disapa dengan baik, dengan ramah, jangan membeda-bedakan teman di dalam kelas. Seperti itu. Pokoknya intinya adalah tolong rangkul temennya, tolong hargai temennya, walaupun kalian berbeda-beda, tapi tetap satu. Gitu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya ini kan masih berlanjut, tapi nanti kalian harus sudah jadi nih untuk poster dan komiknya sudah jadi, dan nanti ibu cek dulu layak atau tidak untuk diupload ke sosial media. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Silakan ketua kelas untuk mengisi doa. Semua siap ya? Attention please. Let's pray together. Finish, stand up please. Let's greeting to our teacher. Good morning, Miss. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Pulangnya hati-hati ya, salam untuk kalian di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video PPL 2 saya. Mohon saran dan kritik masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.